Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri dan masuk dalam pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan tugas tersebut. Dan perkenalkan, nama saya Elga Ramadan dengan NPM 2040501122 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kami akan membahas pentingnya hak pendidikan di Kalimantan Utara. Namun tentunya saya tidak sendiri, yang dimana saya ditemani oleh rekan-rekan saya, di antara lain ada Kiki Damayanti, Mirnawati, Sarmila, Dwi Yanti, Anwar, dan Indrawan yang akan mempresentasikannya. Hak mendapatkan pendidikan nasional disusun sebagai usaha agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap warga diharapkan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan generasi ke generasi. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 31 ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Apakah pendidikan benar-benar merupakan hak mereka di Indonesia? Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara, dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Landasan juridis hak memperoleh pendidikan bagi warga negara. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 antara lain. Yang pertama, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lainnya sederajat. Dari ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar, yaitu selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama, yaitu selama 3 tahun. Yang berikutnya, Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia yang menjamin perlindungan hukum atas hak untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka bab ke-12 diubah menjadi pendidikan dan kebudayaan dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari pasal 31 setelah diamandemen yaitu: yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan. Yang kelima, dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dan yang terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yaitu dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang-Undang Dasar antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 18, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 2, dan Pasal 7 Ayat 92. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataan angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Slide selanjutnya adalah keberadaan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Kalimantan. Berbatasan langsung dengan negara lain tidaklah salah bila dikatakan sebagai daerah pinggiran yang dimaksud dalam nawacita yang ketiga tersebut. Pengelolaan wilayah perbatasan yang dimulai dari Kalimantan Utara berarti pula mewujudkan nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan tertinggal dan rawan bencana. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK SD 1 atap, SD SMP 1 atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan tertinggal dan rawan bencana. Serta ketiga, penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan formal dan non-formal di daerah perbatasan tertinggal dan rawan bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 disebutkan bahwa pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.